Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat barokah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka dengan keadaan selamat, sehat walafiat. Semoga pada Ramadan ini kita bisa diterima puasa kita, sholat kita, ibadah-ibadah yang lain bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada umatnya sampai akhir zaman nanti, amin. Saudara-saudara yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratal shaimi minal lagwi warrafat wa tu'matal masakin fada qabla sholati faya zakatul maqbulatun faya ba'da sholati faya shadaqah minas shadaqah. Yang artinya zakat fitrah itu yaitu memberikan suatu makanan kepada fakir miskin yang disebut zakat fitrah. Barang siapa yang memberikan sebelum sholat id dilaksanakan, maka sedekahnya makbul. Dan barang siapa yang memberikan sesudah sholat, maka dikelompokkan sedekah biasa. Dengan itu maka penting sekali kita semua harus membayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah adalah mensucikan diri orang-orang yang berpuasa agar puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang puasa dengan tidak memberikan zakat fitrah, maka pahalanya masih tergantung, belum diserahkan. Akan tetapi kalau mereka dengan puasa dan akhirnya membayar zakat fitrah, maka puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang terhormat, dengan zakat fitrah itu kita semua diwajibkan, walaupun mereka itu keadaan baru lahir, itu namanya zakat fitrah, itu adalah wajib membayarkan. Orang-orang yang berhak menerima itu terutama adalah masih ada kerabat. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakini wa benasabili wasailina wa firqob wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdim idahadu
wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukankah menghadap ke timur dan ke barat itu suatu kebaktian? Yang dimaksud berbakti adalah man amana billah, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yakin akan adanya hari kiamat. Wa atal mala ala hubi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan bila mereka mempunyai harta, maka yang pertama dawil kurba, orang-orang yang kerabat dekat, wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Jadi kita sebagai orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam Ramadan ini perlu membantu kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang ibnu sabil, menegakkan agama Allah. Itu perlu kita bantu. Sebab dengan membantu kepada orang-orang yang benar-benar kekurangan adalah mendapat rahmat dari Allah SWT, ataupun mendapat limpahan anugerah dari Allah, termasuk orang-orang yang taat. Dan akhirnya ayat itu dikatakan ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang takwa. Makanya orang-orang yang takwa kepada Allah itu sebenarnya mudah. Yang pertama, man amana billah, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari pembalasan ataupun hari kiamat, wal malaikati, kepada malaikat-malaikat Allah, wal kitabi, dan kepada kitab-kitab Allah. Terus kalau mempunyai harta, diberikan kepada orang-orang yang kerabat masih kekurangan. Itulah orang-orang yang akan mendapat derajat takwa. Terus mereka apa? Menaati janjinya. Bila berjanji pada Allah, dia yakin menaati janjinya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang takwa. Saudara-saudara yang berbahagia, rangkaian agama Islam adalah mudah. Orang-orang yang mengaku Islam mempunyai ghirah, mempunyai kekuatan untuk menaati perintah Allah, itu benar-benar menghayati dengan sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka taati. Nah, dengan orang-orang itu taat kepada Allah, maka Allah itu akan memudahkan urusannya. Allah berfirman, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan banyak sedekahnya, fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan dari mana saja datangnya. Entah permintaannya apa, insya Allah mereka itu akan terkabulkan dengan sesuai apa permintaan mereka. Sebab Allah itu mempunyai rencana ataupun mempunyai kehendak, itu tidak akan lebih dari kemampuan mereka. Diibaratkan orang nyangkul, masa orang nyangkul akan menghasilkan kira-kira miliatan? Nggak mungkin. Orang nyangkul umpama 50.000, nah itu, tapi mereka tetap mendapatkan hasil terus menerus sampai mereka itu umpama orang bertani menghasilkan seberapa, orang berdagang menghasilkan berapa, bukan hasil dari berlipat sampai melebihi target mereka, tidak, tapi sesuai dengan ongkos ataupun kemampuan mereka berusaha.
sidang jamaah yang berbahagia, dengan penjelasan ayat-ayat dan sunnah Rasul ini, maka marilah pada Ramadan akhir-akhir ini kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita usahakan terkabul, mendapat selamat dunia sampai akhirat, dan keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang benar-benar soleh dan solihah, dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang benar-benar mendekat kepada Allah dengan sesungguhnya, pasti Allah akan mengabulkan sampai hidup di dunia ini sampai di akhir kelak. Semoga penjelasan-penjelasan ayat dan sunnah Rasul ini bisa kita menghayati betul pada Ramadan ini. Benar-benar kita bersungguh-sungguh, dan akhirnya kita bisa mendapat anugerah dari Allah yang berupa Lailatul Qadar, karena dengan sungguh-sungguh kita untuk menaati perintah Allah, menjalankan siam Ramadan, mendirikan qiyamul Ramadan, menjaga sholat-sholat 5 waktu, menjaga dan kita memberikan nafkah kepada anak-anak keturunan kita, dan dengan demikian itu menjadi semua perbuatan kita itu menjadi amal soleh yang nantinya di akhirat akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita cukupkan sekian. Semoga dengan penjelasan sunnah dan Al-Quran ini bisa mengetuk diri kita semua menjadi orang-orang Muslim atau orang-orang Islam yang dikatakan oleh Allah Islam yang kafah, Islam yang semuanya kita amalkan, ya entah sholatnya, entah usahanya, entah kita tanggung jawab anak dan istri, ataupun menjadikan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga manfaat uraian kami ini, dan kami hanya berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.